Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari pada pagi ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kita merenungkan firman-Nya yang pada pagi ini kita akan mengambil dari bacaan Daniel 6 pasal ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. Akan tapi sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang kami kenal melalui Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, pada pagi ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau boleh menganugerahkan kepada kami kesehatan kami, dan segala sesuatu yang telah Kau anugerahkan kepada kami, sehingga pada pagi ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ikut serta Roh Kudus-Mu. Untuk itu sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, yang kami renungkan di pagi ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan bacaan kita dari Daniel 6, kitab Daniel 6, ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai pada pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang menghibur penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika raja pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah bagi kita semua yang mau membaca, merenungkan, dan menghayati serta melaksanakan firman Tuhan ini dalam
hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Alkisah, ini singkat ceritanya. Singkat ceritanya, Daniel ini adalah merupakan, kalau zaman sekarang, korban konspirasi ya, atau korban persengkongkolan yang dilakukan oleh teman-teman kerabat. Justru teman-teman yang bersama-sama ingin dicalonkan menjadi pejabat dalam suatu kerajaan. Karena Daniel ini memang punya kelebihan. Kelebihan dalam ketaatan kepada Allah Daniel. Dan kelebihan dalam karakter. Semuanya mempunyai kelebihan dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Dan karena kelebihan Daniel inilah, maka teman-temannya mereka bersekongkol untuk menjegal, bersekongkol untuk agar supaya Daniel itu tidak jadi didudukkan sebagai pejabat dalam istana. Sehingga para kerabat atau para calon pejabat kerajaan ini, mereka membuat konspirasi. Mereka mengusulkan kepada raja agar dibuatkan suatu perundang-undangan yang nantinya dimaksudkan untuk bisa menjerat Daniel ini tentang kesalahannya. Memang agak sulit, karena Daniel orang yang taat, orang yang baik, orang yang punya integritas tinggi, sehingga aturan ini dibuat yang remeh-temeh. Dicari kesalahan Daniel. Ternyata setelah mereka cari-cari, oh iya, Daniel adalah seorang yang taat kepada Allahnya. Maka para rekan-rekan Daniel ini yang berkonspirasi ini, mereka mengusulkan pada sang raja untuk membuat suatu perundang-undangan. Barang siapa menyembah selain pada sang raja, maka akan dijebloskan atau dituntut sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dan apa yang dikatakan raja tidak boleh diganggu gugat. Sehingga singkat cerita, perundang-undangan itu dibuat, diajukan pada sang raja di ACC, sehingga muncullah perundang-undangan itu. Sehingga suatu saat setelah diberlakukannya undang-undang itu, maka teman-teman pegawai kerajaan itu mencari celah-celah Daniel. Kapan saat Daniel itu melakukan peribadatan? Pada waktu itu Daniel 3 kali sehari melakukan peribadatan pada Allah Daniel, Allah yang benar. Sehingga pada saat Daniel melakukan peribadatan itu, menyembah Allah yang benar itu, maka datanglah pegawai kerajaan itu untuk menangkap Daniel. Menangkap Daniel dan diserahkan kepada raja. Bahwa Daniel telah melanggar perundang-undangan, yaitu menyembah Allahnya Daniel selain menyembah sang raja. Sehingga Daniel dinyatakan bersalah karena apa yang telah dibuat oleh undang-undang itu tidak boleh diganggu gugat, sehingga Daniel ditangkap dan dimasukkan ke gua singa atau kandang singa. Sekalipun sang raja sendiri tidak merasa cocok dengan apa yang dilanggar Daniel, raja pun sebenarnya hatinya merasa terenyuh dan ada rasa iba kepada Daniel. Tapi apabila buat undang-undang sudah berlaku, sehingga sang raja pun terpaksa harus menjebloskan Daniel ke gua singa atau ke kandang singa. Sehingga dengan perjalanan waktu, setelah malam dan raja pun berdoa, semoga Allah Daniel ini menolong Daniel ini.
Dan pagi-pagi pun sang raja melihat dan dijumpainya Daniel dalam keadaan sehat walafiat. Dan ternyata singa-singa itu tidak berbuat apa-apa kepada Daniel. Dan Daniel pun mengatakan bahwa Allah telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa itu sehingga saya tidak diapa-apakan. Saya dalam keadaan sehat. Itu singkat cerita dari sebuah cerita dari Nabi Daniel. Kemudian inspirasi apa yang akan kita ambil dari kisah Daniel ini? Kita sebagai manusia tentu tidak terlepas dari kehidupan, tidak terlepas dari suasana yang kepahitan dalam hidup kita, pergumulan hidup yang berat, bahkan seakan-akan masalah itu, pergumulan itu silih berganti, baik dalam rumah tangga, baik dalam kantor di mana kita bekerja, maupun di mana saja. Kadang-kadang kita mengalami hal-hal seperti itu yang sungguh menyakitkan bagi kita. Bahkan sebab penyebabnya adalah justru dari kawan kita sendiri, kawan dekat kita sendiri, karena masalahnya adalah iri hati, kecemburuan, dan sakit hati, dan lain sebagainya. Sehingga justru teman-teman kita ini ingin menjegal kita karena kemampuan kita, karena kredibilitas kita yang baik, karena potensi atau prestasi kita yang baik, sehingga mereka berusaha untuk menggagalkan kita mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Apalagi Daniel ini nantinya akan menguasai atau berposisi sebagai yang mengkoordinir. Katakan kalau sekarang mungkin sudah pejabat kepala seksi, kepala bidang, kepala kanwil, seperti itulah. Sehingga ada orang-orang lain yang sakit hati. Sakit hati ini kadang-kadang diada-adakan dan dicari-cari. Kita ingat mungkin ya, beberapa tahun yang lalu, ya katakan, ya karena ini sudah bukan rahasia lagi, seperti waktu pemilihan gubernur DKI, saya nggak usah menyebut namanya, kita tahu semuanya bahwa sang calon yang berinisial BTP, ya, inisial BTP. Dulu itu sebenarnya kenapa mereka banyak orang yang tidak suka? Ya mungkin satu, karena dia mempunyai salah satu ras yang tidak sama dengan kita, salah satu keyakinan yang tidak sama yang lain, atau ingin mendudukan calonnya yang lebih sama dengan yang lain itu. Maka dicarilah cara-cara yang dengan tidak hormat, dicarilah dengan cara-cara yang tidak konstitusional, bahkan melanggar aturan, bahkan menghalalkan segala cara untuk menggolkan keinginan mereka. Walaupun kenyataannya, faktanya, dia bisa jatuh, benar-benar dijatuhkan dan dimasukkan ke penjara. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kita. Sebagaimana kita tahu bahwa si calon gubernur ini mempunyai keyakinan yang sama dengan kita. Dia selalu tekun dengan ayat-ayat dan tekun dengan keyakinannya. Maka Tuhan selalu menolong dia. Bapak, Ibu, Saudara, demikian kita juga. Jangan sampai di antara kita dalam suatu organisasi, terutama yang lebih fokus lagi, yang lebih jelas lagi, kita dalam suatu bergereja. Jangan sampai kalau ada teman kita yang punya potensi
punya kreativitas tinggi, punya segala sesuatu yang itu memang benar-benar fakta nyata harus kita butuhkan. Jangan mencari-cari kesalahan mereka. Sebaiknya harus kita dukung. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya kita jangan terlalu banyak bicara. Biarlah mereka berkreasi, biarlah mereka mengeluarkan kreativitasnya sepanjang itu masih dalam track of record daripada gereja, tata cara kita bergereja. Jangan kita munculkan Yudas-Yudas, kelakuan yang seperti tadi teman-teman Daniel itu dalam gereja. Gereja kita harus bersatu. Gereja kita adalah satu tubuh. Sekalipun kita mempunyai karunia yang berbeda, tapi kita harus antar karunia itu harus saling mendukung, jangan saling menjegal. Kita tahu bahwa banyak faktor-faktor kadang-kadang yang menyebabkan ketidaksamaan antara satu dengan yang lain. Tapi sepanjang kita tahu satu tujuan kita adalah memuliakan nama Tuhan, pengabaran Injil, memberkati semua saudara-saudara kita, kita pasti akan terhindar dari hal-hal yang ingin menjegal teman-teman kita. Mari kita dukung saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah berupaya sedemikian rupa sehingga segala sesuatu dalam pelayanan kita bisa berjalan dengan baik. Apalagi dalam situasi yang pandemi seperti ini, kita harus antara satu dengan lain saling keterkaitan dalam kita mengabarkan Injil, dalam kita memberikan semangat kepada teman-teman kita, sehingga semuanya dalam pelayanan ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan tahu apa yang terjadi pada umatnya. Tuhan kita, Tuhan yang baik. Dia akan selalu menjaga kita. Tangan Tuhan tidak kurang kuat untuk melepaskan kita dari pergumulan-pergumulan, dari kepahitan-kepahitan. Tuhan akan selalu membimbing dan mengangkat kita dari kuasa-kuasa jahat yang akan mengganggu dalam kita bersama-sama memuliakan Tuhan, dalam kita bergereja, dalam kita menjalankan pelayanan Tuhan, dalam kita membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan kita, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang selalu akan menolong kita. Sekali lagi, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap nafas kehidupan kita. Janganlah kita khawatir, karena kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus, yang selalu setia menyertai kita hari ini sampai hari nanti, atau di akhir zaman, atau di hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua, untuk membawa kita ke dalam rumah Bapa kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup doa pagi ini dengan kita bersama-sama bersatu dalam Tuhan, bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh sedikit merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dan kami renungkan pada pagi ini dapat memberikan kekuatan, menambah kekuatan dalam kami untuk beraktivitas hari ini. Tuhan, sertailah dalam setiap langkah kehidupan kami, langkah kaki kami, langkah tutur kata kami, dan segala sesuatu yang kami akan kerjakan di hari ini, kiranya semua menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring lemas di tempat tidurnya. Tuhan,
Kami mohon kiranya Engkau mau hadir pada mereka-mereka, jamalah mereka satu persatu, dan tuntaskan, sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang dideritanya. Juga kami berdoa pada saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam pergumulan, baik pergumulan dalam perekonomian, pergumulan dalam segala sesuatu yang selalu kami hadapi sampai saat ini belum bisa kami tuntaskan, belum bisa kami selesaikan. Kami percaya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kami untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan itu. Tuhan, terima kasih juga kepada saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih berjuang terus dalam COVID-19 ini. Kiranya Tuhan selalu hadir untuk menjaga kami, kesehatan kami. Dan kami saat ini masih selalu saja melakukan peribadatan, persekutuan-persekutuan yang harus mengikuti protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun semuanya itu kiranya tidak membuat kami putus asa, tidak membuat kami undur diri atau semakin lemah dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga seluruh anggota jemaat kami, di mana saja berada, Tuhan sertai kami semua. Juga kepada aktivis-aktivis, kepada tim multimedia yang selalu setia menyertai kami, sehingga siaran ini, sehingga persekutuan ini boleh didengar di mana saja, bahkan tidak hanya di lingkungan Jemaat GKI Kabangan, bahkan mungkin di seluruh dunia. Ini bukannya tidak mungkin, karena segala sesuatu sudah dinyatakan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk menyebarkan Injil ini ke seluruh dunia. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Haleluya. Amin.